Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul makhluqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nasakha bidini adyanal kafarata wat talihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum minal muflihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah fardhu Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh kemuliaan ini kita dapat hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, mengerjakan salat fardu Jumat. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi catatan amaliyah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sama kita nantikan di yaumil mahsyar kelak. Ma'asyiral hadirin jamaah fardhu Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini membahas tentang pentingnya menjaga kualitas hati kita. Hadirin jamaah fardhu Jumat rahimakumullah, sama kita maklum bahwa hati dalam bahasa Arab digunakan kata kolbun atau kolbu. Ada manajemen kolbu, artinya memanage, menata hati. Terkait dengan hati ini, Nu'man bin Bashir meriwayatkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul menyampaikan wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada mudghah, ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh. Maka apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadati jasadu kulluh. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, kata Rasul. Ketahuilah bahwa itulah hati. Hadirin jamaah fardhu Jumat rahimakumullah. Hadis ini sesungguhnya memberikan isyarat kuat kepada kita bahwa perilaku manusia, perbuatan manusia, bahkan ucapan manusia itu tercermin dari hatinya. Apabila perilaku bahkan ucapan manusia seseorang itu baik, tidak melanggar syariat tentunya, maka bisa dipastikan bahwa hatinya sedang dalam kondisi baik. Namun sebaliknya, jika ternyata perilakunya bahkan ucapannya bertentangan dengan syariat Islam, tidak mengenakkan untuk didengar ucapannya, menyakiti dan menzolimi orang lain, maka bisa dipastikan bahwa hatinya sedang bermasalah. Karenanya penting bagi kita untuk menjaga kualitas hati kita terjaga dengan maksimal dan dengan baik. Bahkan dalam Al-Quran ada 3 istilah yang digunakan Allah untuk menyebutkan tentang hati tersebut. Ada hati yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Allah menegaskan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 7.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah akan menutup hati mereka, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang teramat pedih. Jadi jika hati itu sudah mati, informasi, nasihat dan mau'izah yang baik tidak akan pernah memberikan pengaruh dan efek apapun untuk merubah sikap dan perbuatannya. Karenanya kita berlindung kepada Allah supaya hati kita jangan sampai mati. Kemudian ada qalbun salim, hati yang bersih. Allah menyampaikan firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa di hari kiamat nanti tidak ada gunanya harta, kekayaan, bahkan keturunan yang mungkin di dunia ini selama ini bisa kita banggakan. Namun ketika di akhirat kelak, orang yang sukses menghadap Allah adalah orang yang membawa hati yang bersih. Kemudian yang ketiga, istilah yang digunakan dalam Al-Quran adalah qalbun marid, hati yang berpenyakit. Allah sampaikan dalam firman-Nya, fi qulubihim marad, bahwa di dalam hati manusia itu ada marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Maka ketika penyakit itu tidak diupayakan untuk dihilangkan di dalam hati manusia, bisa dipastikan Allah akan terus menambahi penyakit di dalam hati manusia tersebut. Masyarul hadirin, jamaah sidang Fardhu Jumat rahimakumullah. Karenanya kemudian Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Munabbihat ala Isti'dadi liyaumil mi'ad menyampaikan pesan penting dari Imam Hasan Al-Basri tentang 6 hal yang bisa menyebabkan hati itu rusak atau hati itu berpenyakit. Inna fi fasadal qulubi an syiddati asya, bahwa sesungguhnya kerusakan hati itu disebabkan karena 6 hal, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah yudhnibuna bi roja'i taubah, orang yang melakukan dosa besar dengan penuh kesengajaan dan terus menerus, namun dia berniat, berkeinginan bahwa suatu saat nanti ia akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, jamaah Fardhu Jumat rahimakumullah. Cerminan orang yang seperti ini adalah orang yang sombong. Sebab orang yang melakukan dosa dengan sengaja dan terus-menerus dengan penuh kesadarannya, tapi tidak segera bertaubat, tapi ia berazam, berniat, nanti suatu saat aku akan taubat, maka orang tersebut adalah orang yang sombong. Karena sebab dosa yang dilakukan kepada Allah itu adalah laksana plek hitam, noda hitam yang akan menempel di hati manusia. Bisa jadi karena terlalu banyak noda, plek, kotoran yang menempel di dalam hati yang menyebabkan hati itu akan hitam, sehingga orang akan malas dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi jika ia berniat untuk suatu saat akan taubat, belum tentu Allah akan menyampaikan usianya seperti yang ia niatkan tadi. Karenanya penting bagi kita senantiasa untuk beribadah sekaligus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, sehat ataupun sakit, tua atau muda. Tidak penting bagi kita. Ada statement yang biasa mengatakan, nanti kalau ke masjid cukup orang yang tua saja. Jangan-jangan kalau seperti itu niat kita sebelum tua usianya tidak sampai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang termasuk kerusakan yang menyebabkan hati itu rusak dan berpenyakit adalah wa yata'allamuna wa la ya'malun. Orang yang berilmu akan tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Hadirin sekalian, ada pepatah Arab yang mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Itulah idealnya sebuah ilmu pengetahuan. Jadi dengan kita belajar dan berilmu itu diharapkan menjadi media bagi kita
untuk mampu beramal dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ilmu yang ada tidak pernah diamalkan, maka cerminan orang tersebut adalah orang yang bermasalah dan memiliki masalah di dalam hatinya. Dan cerminan orang yang seperti itu paling tidak tercermin dari dua hal. Yang pertama, dengan ilmunya ia tahu bahwa perbuatan yang ia kerjakan itu melanggar syariat, tapi ia tetap kerjakan. Yang kedua, bisa jadi ilmunya hanya disimpan dalam pikiran dan otaknya saja. Kemudian yang ketiga, cerminan orang yang memiliki masalah di dalam hatinya adalah wa idza amilu la yakhlisun. Orang yang beramal tapi tidak beramal dengan ikhlas. Hadirin sekalian, orang yang beramal dengan ikhlas adalah amalnya itu tanpa pamrih. Ia beramal tidak mengenal waktu, bukan mengharapkan pujian dari orang lain, bukan mengharapkan sesuatu reward dan penghargaan dari orang lain. Tapi orang yang beramal dengan ikhlas, benar-benar amalnya itu lillahi ta'ala, karena panggilan dari hatinya bahwa amal itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus dikerjakan sebagai wujud kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, jika amal itu dikerjakan tidak dengan ikhlas, dengan ria, biasanya amal itu sifatnya temporer, karena ada sesuatu, karena ingin pujian dan lain sebagainya. Karenanya, jika di dalam hati kita ada cerminan seperti itu, maka segera hilangkan. Sebab di dalam hati kita itu bisa dipastikan ada benih-benih kerusakan dan penyakit di dalam hati. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki masalah di dalam hatinya adalah wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Orang yang mendapatkan rizki dari Allah namun tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di masjid yang mulia ini mengerjakan salat fardu Jumat tidak lain dan tidak bukan merupakan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan rasa penat kita, rasa malas kita, rasa capek kita yang mungkin sejak pagi dini hari tadi sudah bekerja, namun kita tinggalkan semua kesibukan kita, rasa malas kita dan lelah kita untuk memenuhi panggilan Allah mengerjakan salat fardu Jumat. Dan semoga itu menjadi wujud bahwa kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Imam An-Nawawi menyampaikan tentang definisi syukur dalam kitab Nasaihul Ibad yang dinyatakan dengan ijra'ul atiyah bimardatillah wa ijra'ul amwalu fiha, bahwa yang disebut dengan syukur itu tidak sekedar mengucapkan pujian alhamdulillah kepada Allah, akan tetapi yang lebih penting dari syukur itu adalah merealisasikan apa yang Allah berikan kepada kita, bahkan harta kita, di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, cerminan orang yang memiliki masalah di dalam hatinya adalah wala yarduna biqismatillah. Orang yang tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hadirin sidang fardu Jumat rahimakumullah, terkadang kita merasakan dalam kehidupan kita bahwa apa yang kita rasakan hari ini dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Terkadang kita meminta ini, tapi kemudian Allah mentakdirkan kepada kita hal yang lain. Kita sudah berusaha dengan maksimal, berdoa dan berikhtiar, namun Allah mentakdirkan lain. Namun yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itulah justru yang terbaik bagi kita. Allah sampaikan dalam pesannya, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Yang kamu kira tidak baik, ternyata itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan ternyata apa yang kamu kira itu baik, ternyata tidak baik bagimu. Karenanya mari kita ikhlas, kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita pastikan bahwa apa yang kita dapatkan dan kita rasakan itu adalah merupakan pilihan yang terbaik dari Allah untuk diberikan kepada kita. Kemudian yang keenam adalah wa yudfanuna mautahum
wala ya'tabirun. Orang yang melihat kematian, menguburkan orang yang mati, wala ya'tabirun, namun tidak pernah mengambil iktibar dari kematian yang ia lihat tersebut. Ma'asyiral hadirin sidang Fardhu Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sama sering kita dengar. Rasul menyampaikan, wa kafa bil mauti wa'idha, dan cukuplah bahwa dengan kematian itu menjadi wa'idhah, menjadi nasihat hidup bagi kita. Paling tidak dengan melihat kematian menyadarkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama adalah bahwa suatu ketika, suatu saat kita akan merasakan juga kematian yang sedang kita lihat orang yang mati tersebut. Suatu saat kita akan merasai kematian itu yang datangnya tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka. Sehat ataupun sakit, tua ataupun muda. Namun terkadang justru yang muda duluan daripada yang tua. Yang sakit tidak apa-apa, tapi justru yang sehat meninggal dunia. Karena kematian itu penting menjadi iktibar bagi kita. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua dari kematian itu adalah paling tidak dengan kita sadar dengan sepenuhnya bahwa kematian itu akan datang kepada kita, tentu sedini mungkin kita akan mempersiapkan amal kita dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk kita hadapkan dan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 hal yang paling tidak menyebabkan kerusakan dan penyakit dalam hati kita. Jika ke-6 hal ini ada hinggap di hati kita, maka sama-sama segera kita hilangkan. Sebab hati itu cerminan, laksana cermin. Cermin yang bersih itu akan memantulkan objek yang baik yang ada di depan cerminnya. Namun sebaliknya, jika cermin itu sudah kusam, sudah banyak noda di atas cermin tersebut, cermin itu tidak akan mampu dengan maksimal memantulkan objek yang ada di depannya. Itulah cerminan hati kita. Semoga kita dapat mengambil iktibar bersama untuk sama-sama mempersiapkan dan menjaga kualitas hati kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.